Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Proses lahirnya Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Bani Umayyah, di mana pendiri Bani Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Abdullah bin Muhammad alias Abdul Abbas diumumkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Dalam khutbah pelantikan yang disampaikan di Masjid Kufah, ia menyebut dirinya dengan Al-Saffah atau penumpah darah, yang akhirnya menjadi julukannya. Hal ini sebenarnya menjadi permulaan yang kurang baik di awal berdirinya dinasti ini, di mana kekuatannya tergantung kepada pembunuhan yang ia jadikan sebagai kebijaksanaan politiknya. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sehingga sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakan diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran, sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya, yaitu Abdul Abbas, untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dibunuh, dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah, dan pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Berikutnya fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1. Periode 1 ini didirikan pada dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua yaitu periode mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buayyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode 3 yaitu dari berdirinya Daulah Buayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Yang keempat, periode 4 yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode 5 yaitu fase di mana hancurnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Periode pertama, pada periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Periode kedua, periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Watsik dan berakhir ketika keluarga Buayyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Watsik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Periode 3. Pada masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buayyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim pada tahun 1075 Masehi.
kekuasaan Buahyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transoksania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. 4. Pada periode ini ditandai dengan kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Saljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam bagian timur. 5. Pada fase ini terjadi antara tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, di mana Perang Salib sudah mulai memporak-porandakan kekuatan Islam, dan puncaknya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang di bawah pimpinan Genghis Khan berhasil mencapai Baghdad dan menaklukkan kota tersebut.